Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dafrus Ingrid Marnuria. Saya dari kelas 10. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan negara di Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan negara adalah suatu sistem yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh rakyat Indonesia dari ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat yang berarti seluruh komponen bangsa, baik militer maupun sipil, berperan dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Konsep ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa pertahanan negara bersifat semesta, melibatkan seluruh rakyat, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Yang kedua, landasan hukum sistem pertahanan dan keamanan. Beberapa regulasi penting yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi menetapkan prinsip-prinsip pertahanan negara yang bersifat semesta, demokratis, dan profesional. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Nasional Indonesia menyatakan bahwa TNI berperan dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang berbunyi mengatur tugas Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat. Yang ketiga, komponen utama sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI berperan dalam pertahanan negara menghadapi ancaman militer. TNI terbagi menjadi 3 matra. Yang pertama, TNI Angkatan Darat atau AD. TNI Angkatan Darat bertugas di darat dan mengatasi ancaman-ancaman yang berbasis daratan. Yang berikut TNI Angkatan Laut atau AL. TNI Angkatan Laut berfungsi menjaga kedaulatan maritim dan perairan Indonesia. Yang berikut TNI Angkatan Udara atau AU. TNI Angkatan Udara atau AU ini berfungsi untuk mengamankan wilayah udara Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri beberapa dalam keamanan dalam negeri, menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Yang ke-B, komponen cadangan warga negara yang telah mendapatkan pelatihan militer dan dapat digerakkan dalam keadaan darurat. Yang ke-C, komponen pendukung masyarakat sipil yang berperan dalam mendukung pertahanan dan keamanan seperti tenaga medis, industri pertahanan, dan organisasi masyarakat. Yang keempat, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Ancaman terhadap sistem pertahanan dan keamanan Indonesia dapat dibagi menjadi ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Ancaman militer adalah invasi atau agresi militer oleh negara lain, pelanggaran wilayah oleh pesawat atau kapal asing. Yang ke-B, ancaman non-militer atau terorisme dan radikalisme. Keamanan siber atau serangan peretasan terhadap
infrastruktur negara. Yang ke-C, ancaman hibrida. Kombinasi ancaman militer dan non-militer seperti perang informasi atau propaganda dan perang siber. Yang kelima, tantangan dalam sistem pertahanan dan keamanan keterbatasan anggaran. Modernisasi alutsista TNI sering terhambat karena keterbatasan dana. Anggaran pertahanan Indonesia masih lebih kecil dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Australia. Sebagian besar alutsista Indonesia masih diimpor dari luar negeri, membuatnya rentan terhadap embargo. Pelanggaran wilayah oleh negara asing. Banyak kasus pelanggaran wilayah di perairan Natuna oleh kapal nelayan dan militer asing. Yang keenam, upaya meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, modernisasi alutsista. Indonesia terus berusaha meningkatkan kekuatan militer dengan membeli pesawat tempur dan sistem pertahanan udara terbaru. Yang berikut, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain dalam bidang pertahanan dan keamanan negara seperti latihan militer bersama dan pertukaran informasi intelijen. Yang ketujuh, prospek masa depan ke depan Indonesia harus meningkatkan anggaran pertahanan agar lebih kompetitif dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.